Di modul 8 tentang tenaga kerja, gimana caranya kita mengelola tenaga kerja kita dengan baik kan. Saya kan kalau di bagian produksi kan juga tetap butuh orang-orang, walaupun kita menggunakan mesin, tapi kita tetap butuh orang-orang yang menjalankan mesin tersebut dan butuh pengendalian kan. Mesin sih bisa jalan, tapi kan tetap yang mengontrol dan mengendalikan itu manusia, jadi tetap harus kita kelola dengan baik. Jadi untuk kegiatan belajar pertama itu tentang peranan dan pengelolaan tenaga kerja. Di sini nih, perencanaan SDM untuk mengatasi masalah-masalah sebagai berikut. Jadi ada beberapa dengan adanya kita pengelolaan SDM sumber daya manusia yang baik, itu kita bisa mengatasi masalah-masalah ini. Pertama, menjaga stabilitas karyawan. Jadi kondisi karyawan dalam bekerja itu seperti apa, apakah performance-nya bisa stabil atau misalnya menurun. Andai kata performance-nya karyawan menurun, untuk apa yang harus kita lakukan. Nah, itu harus kita kelola dengan baik. Kalau kita punya perencanaan, otomatis ketika hal-hal itu terjadi bisa dengan cepat ditanganin. Terus yang itu juga bisa untuk stabilitas, untuk tidak berpindah-pindah kerja. Jadi kan kadang ada misalnya karyawan merasa di satu perusahaan dia nggak puas dengan misalnya gajinya, atau tidak puas dengan suasana kerja, mereka dengan mudah berpindah ke tempat kerja lain, atau biasanya istilahnya bisa kita sebut employee turnover. Itu tingkat dimana karyawan itu keluar berpindah pekerjaan. Nah, jadi caranya ya bisa dengan kita memberikan kompensasi atau asuransi dalam bekerja, sama premi upah, bonus. Misalnya mereka bisa mencapai target sekian, bisa kita beri bonus. Itu salah satu untuk menjaga karyawan agar tetap bertahan di tempat kita. Soalnya kalau karyawan berpindah-pindah kan sebenarnya yang rugi perusahaan juga. Kenapa? Karena ketika kita karyawan keluar misalnya, otomatis kan kita memerlukan seseorang yang dapat menggantikan pekerjaannya. Nah, ketika kita memerlukan seseorang, kalau misalnya itu tempat yang krusial, maksudnya misalnya di produksi dia bagian untuk mengoperasikan mesin. Nah, otomatis kan harus kita beri training dulu, harus kita ajarin dulu gimana cara mengoperasikan mesin. Walaupun misalnya sebelumnya di perusahaan sebelumnya udah punya pengalaman mengelola mesin, cuman kan bisa aja mesinnya berbeda. Nah, itu tetap harus kita beri training. Nah, ketika kita memberikan training, itu kan kita memakan biaya lagi, biaya training, terus memakan waktu. Ketika kita mentraining, berarti kan posisi yang orang keluar ini kan kosong. Nah, itu bisa merugikan perusahaan. Jadi gimana caranya kita bisa menjaga karyawan kita dengan baik. Nah, terus juga ada masalah tentang penjadwalan kerja. Di sini ada tiga jenis jadwal kerja. Yang pertama itu flexi time. Kalau flexi time itu karyawan itu diberi target, misalnya kalian harus bisa memproduksi 1000 unit dalam waktu seminggu, misalnya kayak gitu. Nah, tapi itu kita nggak menentukan dalam waktu seminggu itu satu hari harus berapa unit, kita nggak menentukan itu. Jadi yang penting dalam waktu seminggu si karyawan itu bisa menghasilkan 1000 unit, itu flexi time. Terus kalau flexible work week itu misalnya kan satu hari biasanya kan kita standarnya bekerja 8 jam ya kan. Nah, kalau flexible work week ini misalnya hari ini nggak bisa kerja 8 jam, misalnya cuma 6 jam, bisa dikompensasikan ke hari lain. Yang penting totalnya misalnya dalam sebulan harusnya kan kita masuk anggap aja 5 hari ya, 5 hari kalikan per harinya 8 jam, berarti satu minggu 40 jam kalikan satu bulan 4 minggu, berarti 160 jam. Yang penting totalnya dalam waktu satu bulan itu 160 jam. Jadi bisa diatur sendiri oleh karyawan, itu flexible work week. Terus kalau part time status ya berarti dia kerjanya part time, nggak full di perusahaan itu. Sampai sini ada mau ditanyakan? Nah, terus ini juga ada masalah peraturan kerja. Jadi kan dari awal sudah ada perusahaan kan sudah punya
peraturan kerja karyawan harus ngapain. Nah itu kalau sudah ada perencanaan dari awal kan lebih mudah mengatasinya. Terus ada klasifikasi kerja, misalnya kayak masukkan informasi output pekerjaan ini. Jadi pekerjaan masing-masing karyawan kan beda-beda, jadi setiap karyawan punya pekerjaan masing-masing. Nah pasti, dan ketika mereka menjalankan pekerjaan kan ada standarnya, biasanya standar operasi harus sekian, harus mencapai standar. Nah itu bisa menjadi salah satu keuntungan perusahaan dalam mengelola SDM kalau punya perencanaan. Jadi misalnya juga satu karyawan dia lebih ahli di bidang ini, nah harus kita tempatkan di situ. Jangan sampai kita menempatkan karyawan di tempat yang tidak sesuai dengan kemampuan mereka. Nah kalau tidak sesuai dengan kemampuan mereka, yang rugi kan perusahaan sendiri. Oke. Oh, ini ada yang datang lagi. Sebentar, saya absen dulu ya. Iya mbak, sudah saya absen. Selamat datang. Nah, kenapa kok kita harus mengelola tenaga kerja? Karena untuk meningkatkan produktivitas, ya kan. Ingat, tujuannya karyawan bekerja itu kan untuk membantu perusahaan mencapai visinya. Jadi membantu perusahaan untuk mencapai goal. Nah, ketika perusahaan punya goal kan otomatis harus ada langkah-langkah yang dilakukan supaya goal itu bisa tercapai. Nah di sini karyawan kan tugasnya membantu perusahaan untuk mencapai tujuan tersebut. Nah jangan sampai karyawan itu kerja tapi mereka menyimpang dari tujuan perusahaan, menyimpang dari misalnya dari jalan yang sudah ditentukan perusahaan. Itu juga kayak untuk meningkatkan produktivitas. Jadi kalau produktivitasnya karyawan tinggi, otomatis kan tujuan bisa segera tercapai. Nah, prinsip dalam pengelolaan tenaga kerja itu memadukan karyawan dan pekerjaan, kayak yang saya tadi bilang. Jangan sampai kita menempatkan karyawan yang di tempat yang tidak sesuai dengan keahlian mereka. Jadi di sini ada dua, yaitu under design sama over design. Kalau over design itu kita memberi beban pekerjaan yang di luar kemampuan karyawan. Tapi kalau under design, misalnya karyawan itu sebenarnya ahli, cuma kita memberikan beban tugas yang tidak istilahnya kurang kalau dibandingkan dengan kemampuan yang dia punya. Jadi harusnya bisa kita kasih lebih, tapi kita memberinya enggak sebanyak itu under design. Terus juga menetapkan standar-standar pelaksanaan kerja, itu ada di job description. Jadi kan setiap karyawan masing-masing tahu mereka harus ngapain, ada tugas masing-masing, ada kerjaan masing-masing yang harus dikerjakan. Job description. Oke. Terus ini kok nggak gerak. Nah, itu memberikan penghargaan atas prestasi kerja, itu pasti. Jangan sampai karyawan misalnya sudah capek-capek bekerja, enggak, maksudnya suaranya putus-putus. Oh ya, yang lain juga putus-putus kah? Halo. Lancar. Yang lain? Bayarin lancar. Ini dua putus-putus, dua lancar, terus bagaimana? Mungkin coba dicek, mungkin sinyal internetnya yang putus-putus kurang bagus. Bisa saya lanjutkan ya? Apa ya? Coba dicek dulu suaranya, koneksinya. Saya lanjutkan dulu ya mbak. Tapi suara saya jelas nggak? Putus-putus. Oh, mungkin penyampaiannya. Tapi yang ada yang nggak putus-putus kan, lancar ya?
Saya lanjutkan dulu ya Mbak ini ya.